warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Cakrawala TV, di mana saya akan melaporkan dari tepatnya di patung atau di sini beberapa jenderal yang keganasannya yang memperingati hari ini, hari tanggal 30 SPKI, di mana di tahun 65 itu kekejamannya pemberontak di Indonesia ini, dan bisa beberapa jenderal yang gugur di tempat ini dan dikubur hidup-hidup di Monumen Pancasila Sakti ini yang dikenal Lubang Buaya. Ini beberapa jenderal tahun 65 itu kekejamannya pemberontak di Indonesia ini, dan bisa beberapa jenderal yang gugur di tempat ini dan dikubur hidup-hidup di Monumen Pancasila Sakti ini yang dikenal Lubang Buaya. Ini beberapa jenderal, ada Toyo, Panjaitan, Suprapto, Ahmad Yani juga, dan juga MT Yono, semua dibunuh, dibantai sini oleh kekejaman PKI. Pemirsa, saksikan kami terus. Tegak, senjata! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
pimpinan saya ambil alih. Pasang Sangur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Presiden Republik Indonesia meninggalkan Monumen Pancasila Sakti. Siap. Gerak.
Pancasila dasar negara, rakyat
Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warga menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua. Pemirsa, saya akan menunjukkan di mana tempat kekejamannya pemberontak di pemberontak G30 SPKI. Inilah tempat beberapa jenderal dan juga beberapa ajudan yang dimakamkan di sini oleh kekejaman PKI ya. Inilah pemirsa lubangnya, kita lihat langsung. Sini sudah permanen. Inilah lubang yang dikasih lampu di dalam ini kekejaman. Ini bukannya ini lubangnya di dalam pemirsa. Nah, itu kan ada perjuangan kami untuk menegakkan kemunian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan ngubur kami dalam sumur. Inilah kita sampai merinding ya kekejaman PKI di zaman itu pemirsa. Pemirsa, beberapa jenderal, 6 jenderal masuk ke lubang ini. Begitu dahsyatnya, begitu kejamnya di zaman itu. Saksikan kami, ini baru sumur ya, baru sumur. Nanti ada tempat salah satu rumah atau yang begitu jenderal disilet begitu kejam, yang lihat di sejarahnya mereka itu kekejaman mereka untuk menguasai negara ini. Saya akan menceritakan di mana di kala itu di tahun 65 saya bersama putra dari Bapak Haji Mahmud yang ikut masuk ke dalam sumur ini. Beliau mengangkat jenazah. Kami akan memanggil langsung putra dari Haji Mahmud. Silakan Haji Nain. Selamat siang Haji Nain. Haji Nain kan sejarah. Betul. Anda sebagai putra dari Haji Mahmud yang ikut menyelam ke dalam sumur ini untuk mengambil jenazah dari kekejaman PKI. Apa sih perasaan Anda, sedangkan Anda kan istilahnya putra dari Bapak Haji Mahmud? Apa perasaan Anda? Perasaan saya terharu. Sangat tidak manusiawi ya? Ya, benar. Sangat tidak manusiawi. Kalau menurut cerita, mungkin Anda waktu Bapak Anda itu masih kecil, mungkin dari cerita ke cerita, dari ibunda juga yang masih ada ya kan, cerita mungkin dapat panggilan dari zaman itu, masih zaman Bung Karno ya, zaman Bung Karno di kala itu Soeharto masih menjabat sebagai komandan Kostrad ya. Oke, itulah pemirsa, kami wawancara langsung dengan putranya Haji Mahmud yang pernah ikut masuk ke lubang buaya ini menyelamatkan atau mengevakuasi jenazah yang dikubur hidup-hidup oleh kekejamannya PKI. Oke pemirsa, saya akan masuk ke rumah yang ditempatkan di rumah dari pos komando pada tanggal 1 Oktober 1995. Rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas penculikan para pahlawan revolusi. Kita lihat langsung ke dalam. Ini sebelum dari pemberontak, mereka ngobrol-ngobrol dulu di bangku ini sebelum diculiknya beberapa jenderal. Mereka mengatur siasat. Ini juga ini di tempat ranjang-ranjang mereka, gerwani juga. Ini meja makan, ini masih meja aslinya. Untuk ininya sudah direnovasi tapi gentengnya masih ada. Ini mesin jahit masih ada pemirsa, mesin jahitnya masih ada. Lemari seperti ini masih ada. Nah, di sini tempat para penculik, dan juga inilah ini tempat mereka yang menyiksa Jenderal Ahmad Yani pakai silet begitu pemirsa. Ini kita lihat aja, ini ranjangnya masih ranjang asli, ranjang besi, lemari, dan juga lampu petromaknya masih ada, lampu petromak, dan juga kasur ini kendi dari untuk beras, ini tikernya masih ada. Itulah kekejamannya manusia, bisa untuk menguasai, untuk menjadi penguasa
tapi mengorbankan nyawa-nyawa para jenderal yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sangat sedih, merinding, bro. Ikutin saya terus. Ya, ini para pasukan dan juga Gerwani kekejaman Mayor Jenderal S. Parman disiksa di sini. Pemirsa, ini Gerwani dan juga berapa yang disisa. Di situ ada Mayor Jenderal TNI Suprapto dan juga Brigjen TNI Sultoyo. Di situ juga ada Letnan 1 ajutan dari itu yaitu Tendean, karena Tendean ajutan dari salah satu jenderal yang selamat, yaitu Nasution. Nasution karena di kala itu dia loncat ya. Lalu kejam itu celurit, kita lihat celurit asli itu, dan juga berapa disisa dipaksa untuk bertanda tangan untuk menguasai negara ini. Inilah Gerwani manusia biadab. Ya, pemirsa, saya akan ziarah ke makam Bapak Haji Mahmud ya. Bapak Haji Mahmud ini yang tadinya memang dia salah satu pahlawan yang mengangkat jenazah 7 jenderal yang di Lubang Buaya, di sumur Lubang Buaya. Ikutin saya akan ke makam beliau. Nah, ini beberapa tahun ini tidak pernah diundang lagi selama Haji Mahmud ini bin Haji Mat dari media atau dari YouTuber juga. Saya berziarah ke makam Bapak yang sudah ikut berjuang membantu di Lubang Buaya di kala itu tahun 65. Bapak yang mengangkat 7 jenderal yang di dalam Lubang Buaya. Juga ada perhatian dari pemerintah atau dari presiden, karena salah satu yang saksi masih hidup, ibunda dari istri Bapak Haji Mahmud ya, Haji Mahmud bin Haji Mat Tusin. Ini pengangkat jenazah almarhum di Lubang Buaya. Inilah makamnya. Terletak tidak jauh bersampingan dengan Monumen Pancasila Sakti. Saksikan kami terus. Terima kasih. Al-Fatihah buat Bapak. Susun Haji Mahmud bin Haji Mat Tusin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang ini saya ada di rumah mendiang almarhum Haji Mahmud, dan juga saya akan ketemu dengan Mak. Assalamualaikum, Mak. Subhanallah, alhamdulillah. Mak, kami dari media mau wawancara dikit, Mak, tentang mengasalam waktu itu almarhum Bapak Haji Mahmud yang pernah mengangkat 7 jenazah di dalam Lubang Buaya. Mak, waktu setiap ada hari Kesaktian Pancasila Sakti atau memperingati G30 SPKI pernah diundang ke Lubang Buaya oleh waktu itu masih zaman presiden, beberapa presiden. Diundang juga. Diundang. Iya. Ikut upacara di sana. Iya. Ada istilahnya ada santunan dari pemerintah, dari beri apa ya. Ikut. Nah, tapi udah berapa tahun ini Mak tidak pernah diundang. Selama dipimpin oleh Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Jokowi. Nggak pernah diundang. Ya, jadi beliau ini menceritakan bahwa saat tidak pernah diundang selama dipimpin oleh Presiden Jokowi, kita yang tercinta ini. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah kalau memang udah ganti presiden atau bagaimana, Mak diingatkan salah satu pejuang di tahun 65. Udah punya anak, berapa anak ya, Mak, karena masih muda, tahun 65. Pernah diundang ke Lubang Buaya, setiap ada upacara diundang. Harapannya, Mak, kepada pemerintah untuk mengenang pahlawan yang pernah berjuang mengangkat jenazah kekejaman PKI. Harapannya, Mak, ke pemerintah bagaimana? Apa bisa ada perhatian atau diundang lah, minimal diundang ke Lubang Buaya mengenang sumur tersebut. Paranin, ngapain? Paranin, saya bingung. Sama nyusul nggak boleh. Ya nggak boleh nyusul. Nanti rumah kebingungan.
satu. Saya ngapain sih, saya kan nggak tahu. Terus datang banyak kemari, iya. Karena ngeliat gitu. Rekan-rekan media, hari ini kita pengamanan hari kesaktian Pancasila. Personil yang dilibatkan kurang lebih 485 dengan rincian 316 TNI, kemudian Polri 169. Lanjut, makna yang tujuan daripada upacara ini adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dan